Bab 11 Pengkhianatan. Bao Wen mengatakan bahwa air cuci kakinya yang memercik ke saya wanita ini benar-benar bisa melakukan apa saja. Tapi saya tidak terlalu mual. Saya terus menjulurkan lidah dan menjilat air dari sudut mulut saya, yang sedikit melegakan tenggorokan saya yang kering, dan sedikit membangkitkan semangat saya. Bao Wen mengutuk lagi dengan menjijikkan, dan kemudian benar-benar berjalan ke arahku dengan gunting di tangan. Jantungku langsung berdetak kencang, bertanya-tanya apakah wanita ini gila. Dia telah menyiksaku seperti ini, haruskah dia tetap memotongku? Saat ini, dia sudah datang ke sisiku, dan dia memotongnya dengan sangat sederhana. Untungnya dia tidak ingin melakukan apapun padaku, tetapi memotong tali yang diikatkan ke tubuhku. Kemudian dia mengeluarkan ponselnya ke arahku dan menunjukkan kata-kata yang dia ketik sebelumnya. Kali ini adalah pelajaran kecil untukmu. Jika kamu berani memikirkanku lagi di masa depan, aku benar-benar akan membunuhmu. Ketika saya melepaskan ikatan, saya jatuh lemas di tanah. Saya bahkan tidak berpikir sedikit pun untuk menolak, jadi saya buru-buru mengangguk padanya. Karena saya sudah kelelahan, saya bahkan tidak bisa menganggukkan kepala. Kemudian Bao Wen berbalik dan pergi. Saya berjuang untuk bangun, berjalan ke kamar mandi dengan gemetar, lalu minum banyak air keran menghadap keran. Setelah minum air, saya merasa seluruh tubuh saya menjadi hidup. Jadi saya turun ke bawah untuk mencari sisa makanan. Dan kemudian saya merasa sedikit vitalitas pulih. Tetapi seluruh tubuh saya masih lemah, merasa lelah dan bingung, dan luka-luka. Di badan saya masih ada sakit. Sepertinya saya harus pergi ke rumah sakit untuk minum obat. Tiba-tiba saya teringat telepon yang berdering tanpa henti sebelumnya. Jadi saya bergegas ke atas untuk mengangkat telepon. Setelah melihat telepon, saya menyadari bahwa sudah 2 hari 2 malam sejak Bao Wen menculik saya, dan ini adalah pagi hari ketiga. Saya merasa jika Bao Wen tidak datang untuk melepaskan saya hari ini, saya mungkin tidak dapat bertahan. Itu benar-benar hati wanita yang paling beracun. Dan setelah menonton panggilan tak terjawab, saya tidak lagi peduli dengan rasa sakit dan nyeri di sekujur tubuh saya, dan tiba-tiba otak saya meledak. Benar-benar saudara perempuan saya yang menelepon kemarin malam, dan saya menelepon banyak. Dan keesokan paginya ada beberapa telepon. Selain telepon dari saudara perempuan saya, ada juga telepon dari sepupu saya. Saya tidak memiliki kontak dengan sepupu saya. Ini membuat saya sangat gugup. Mungkin sesuatu benar-benar terjadi. Saya tidak peduli tentang mengganti pakaian atau apapun. Jadi saya segera turun ke bawah, dan memanggil saudara perempuan saya sambil bergegas. Panggilan itu segera dijawab, dan aku akan menghela nafas lega ketika mendengar itu bukan suara kakakku, tetapi sepupuku yang berkata, "Chen Ming, apakah kamu sudah mati?" Aku tidak menjawab telepon sampai sekarang. Chen Wei hampir mati. Kamu cepat kembali, di rumah sakit daerah. Chen Wei adalah adik perempuan saya, dan kata-kata sepupu saya seperti pukulan di kepala. Jadi saya naik taksi ke stasiun dengan tergesa-gesa dan membeli tiket untuk pulang. Keluarga saya berada di kota kabupaten di kota berikutnya, dan saya membutuhkan total 5 jam mengemudi sebelum saya tiba di rumah sakit daerah. Saya hampir menangis ketika melihat saudara perempuan saya. Dia baru saja dipindahkan dari unit perawatan intensif ke penyakit umum ruangan. Pucat, dan masih diinfus, terlihat sangat kuyu. Setelah mengetahuinya, saya mengetahui bahwa masalah anemia saudara perempuan saya sangat serius. Ini adalah anemia aplastik. Sebelum menstruasi, dia mengalami pendarahan hebat yang sangat serius. Baik sekolah maupun rumah sakit tidak dapat menghubungi orang tua. Dia dirawat di rumah sakit dan hampir membunuhnya. Jika dia tidak menghubungi sepupu saya dan melakukan transfusi darah, nyawa saudara perempuan saya mungkin telah hilang. Adik perempuan saya adalah orang yang paling penting dalam hidup saya. Dia adalah siswa tahun kedua di sekolah menengah tahun ini dan sangat masuk akal. Dia selalu menjadi dukungan spiritual terbesar saya. Jika bukan karena penyakitnya, saya tidak akan diintimidasi oleh Bao Wen. Dan jika Bao Wen tidak mengikatku, aku akan pulang untuk menemaninya secepat mungkin. Bao Wen hampir secara tidak langsung membunuh saudara perempuanku. Aku menggertakkan gigiku dan mengepalkan tinjuku begitu keras hingga kuku jempolnya bahkan mencubit telapak tanganku hingga berdarah. Pada saat ini, kebencianku pada Bao Wen sangat kuat. Jika dia ada di depanku, aku mungkin akan menamparkan wajahnya. Kakak saya segera bangun. Ketika dia melihat saya, reaksi pertamanya bukanlah penyakitnya, tetapi bertanya apa yang terjadi dan apakah saya terluka. Saya membelai wajahnya dan mengatakan kepadanya tidak apa-apa. Selama dia sembuh, semuanya akan baik-baik saja. Kali ini saya tinggal di rumah selama 3 hari. Kakak perempuan saya sangat meminta untuk tidak tinggal di rumah sakit terlalu lama. Bahkan, saya tidak ingin menghabiskan lebih banyak uang. Setelah saya keluar dari rumah sakit, saya meminta sepupu saya untuk bantu aku menjaga adikku, karena sekolahnya tidak jauh dari rumahnya. Kemudian saya memberikan sisa uang puluhan ribu yuan setelah berobat ke dokter kepada sepupu saya, dan kembali ke Nanjing hanya dengan biaya perjalanan. Saya sangat membenci Bao Wen, dan saya membenci status menantu laki-laki dari rumah ke rumah. Tetapi demi penyakit serius saudara perempuan saya harus menghasilkan uang sesegera mungkin, dan saya harus menghasilkan uang.
Banyak uang. Karena saya telah belajar bahwa anemia aplastik dapat disembuhkan dengan transplantasi sumsum tulang oke. Tetapi biayanya ratusan ribu dolar, yang tidak mampu saya beli saat ini. Saya membeli pena dan kertas dan menulis surat pengakuan beberapa ribu kata kepada Bao Wen. Saya memarahi diri sendiri dan memohon padanya untuk memaafkan saya. Saya tidak akan mengeluh lagi, dan saya akan melakukan apapun yang dia minta saya lakukan di masa depan. Ketika Bao Wen pulang menemui saya di malam hari, reaksi pertamanya adalah terkejut. Jelas dia tidak mengharapkan saya kembali setelah dipermalukan. Kemudian dia mengetik dan bertanya apakah saya keluar untuk menjadi umas pria lagi. Saya menggelengkan kepala dan mengetik bahwa saya kembali ke kampung halaman saya, dan kemudian saya memberikan pengakuan kepadanya. Setelah membaca buku pengakuan saya, dia berkata langsung, seorang pengecut adalah seorang pengecut, hanya untuk dipandang rendah. Dia benar-benar bukan laki-laki, dan dia tidak memiliki darah sama sekali. Dia mengatakannya sendiri, mengira aku tidak bisa. Tidak mendengarnya. Dan kemudian dia menelepon saya dengan ponsel, Anda masih sedikit sadar diri. Saya akan memaafkan Anda kali ini. Dan saya akan menambahkan 5.000 yuan kepada Anda bulan ini, yang seharusnya menjadi biaya pengobatan Anda. Benar saja, Bao Wen tidak menganggap serius uang. Jadi saya dengan nakal bertanya apakah dia bisa meminjamkan saya satu uang. Saya mengatakan bahwa kondisi saudara perempuan saya memburuk, dan saya ingin meminjam 50.000 yuan lagi. Dia berkata mengapa dia meminjamkan uang kepada sampah seperti saya, tetapi pada akhirnya dia benar-benar mengatakan bahwa selama saya berlutut dan memohon padanya dan memanggil tuannya, dia dapat meminjamkan saya 50.000 yuan, dan selama saya bisa menipu dia. Ibu selama 1 tahun pada akhirnya, uang itu tidak akan digunakan bayar kembali, dan kemudian saya dapat membantu saudara perempuan saya yang sakit. Saya katakan sebelumnya bahwa tidak mungkin bagi saya untuk berlutut kepada ibu dan anak ini karena saya laki-laki, tetapi kali ini saya dibujuk dan saya berkompromi. Agar saudara perempuan saya menjadi seperti orang biasa, dan demi pergi dari sini secepat mungkin, saya benar-benar melepaskan martabat terakhir. Saya berlutut di depan Bao Wen dengan plok, mengetik untuknya di ponsel saya, dan menelepon tuannya. Bao Wen tersenyum bahagia, dan akhirnya dia menendang saya dengan puas, mengatakan bahwa dia akan memberi saya uang. Melihat punggung Bao Wen, saya bersumpah dalam hati bahwa tulang punggung saya dapat ditekuk olehnya, tetapi tidak akan pernah patah. Suatu hari, saya akan mendapatkan kembali apa yang hilang dengan tangan saya sendiri. Apa yang tidak saya duga adalah bahwa saya akan segera memiliki kesempatan untuk berurusan dengan Bao Wen. Malam itu, Su Ruoshui datang lagi ke rumah saya. Menguping gerak-gerik Bao Wen sudah menjadi rutinitas harianku, karena aku ingin memanfaatkan setiap kesempatan untuk memahami Bao Wen dan membalas dendam pada Bao Wen. Jadi saya menyelinap ke pintu kamar mereka lagi, dan segera saya mendengar suara Su Ruoshui, Wen, apa yang harus saya lakukan? Apakah saya benar-benar ingin kembali bernyanyi dengan warna asli saya? Saya benar-benar takut Huang San akan melakukannya. Lakukan sesuatu padaku. Apa yang salah dengan itu? Mendengar ini, saya menyadari bahwa masalah Su Ruoshui belum terselesaikan, dan tampaknya Huang San juga cukup kejam, dan dia tetap tidak membiarkan Su Ruoshui pergi. Bao Wen dengan cepat menjawab, Huang San ini memang lebih sulit dari yang dibayangkan. Aku tidak menyangka dia tidak memberikan wajah apapun kepada Lao Li. Tapi Xiao Sui, jangan khawatir. Kita tidak bisa menyalahkan kita jika dia melakukan bunuh diri. Hari ini adalah hari kematiannya. Su Ruoshui buru-buru bertanya dengan penuh harap, Wen, kamu sudah punya solusi? Bao Wen mendengus dingin, dan berkata, semuanya sudah diatur, dan polisi akan menggeledahnya malam ini. Su Ruoshui bertanya dengan rasa ingin tahu, pemeriksaan rutin. Bisakah perjalanan ini Bos Huang? Ada banyak eyeliners di luar venue, dan bahkan jika masalah hubungan masyarakat itu diselidiki, mereka akan segera pulih. Seharusnya tidak banyak mempengaruhinya. Nada Bao Wen bahkan lebih bangga. Dia berkata sambil tersenyum, tidak ada porno. Bagaimana dengan narkoba? Bagaimana jika di kantor Huang San ditemukan bahwa bar terlibat dalam narkoba? Su Ruoshui sangat pintar, dan langsung tertawa penuh arti. Saya bereaksi dengan cepat, jadi saya secara alami tahu arti dari apa yang dikatakan Bao Wen barusan. Dia seharusnya membuat pengaturan untuk menjebak Huang San dan membuatnya tidak bisa berdiri. Setelah ragu-ragu sejenak, saya membuat keputusan yang berani. Keputusan ini sangat berisiko dan radikal, tetapi selama berhasil, itu akan memberi saya hadiah yang kaya, dan itu juga bisa membuat Bao Wen gila. Saya memutuskan untuk berlindung dengan Huang San dan mengkhianati Bao Wen. Bab 12 Promosi. Setelah memutuskan untuk bergabung dengan Huang San, saya tidak ragu lagi, karena sudah jam 10 malam. Jika saya terlambat, bar mungkin telah diperiksa. Saya baru saja meninggalkan rumah dengan tenang, dan ketika saya sampai di bar, semuanya normal di sini. Lampu-lampu berpesta, yang membuat saya sedikit lega, semuanya masih dalam waktu. Saya pergi ke ruang kerja dan berganti ke pakaian kerja langsung. Tepat ketika saya akan berganti ke kantor Huang San, tiba-tiba saya dipukul dengan keras di bagian belakang kepala, yang sangat menyakitkan.
Pada saat yang sama, ada suara omelan di telinga saya. Saya belum masuk kerja selama 2 hari, dan saya sangat terlambat hari ini. Jika Anda masih ingin melakukannya, Anda dapat meninggalkan saya. Adalah suara ketua tim Zhang Hao dibagi menjadi 2 kelompok, masing-masing kelompok 5 orang. Biasanya kehadiran dan sebagainya berada di bawah kendali ketua kelompok. Sebenarnya itu bukan posisi yang besar. Zhang Hao ini selalu gila di depan saya. Saya harus yakin bahwa saya pemalu dan tidak mampu mendengar. Jadi dia sering memarahi saya di depan saya, menahan amarah saya, dan mengatur banyak hal untuk saya. Sejak saya datang untuk bekerja setelah itu, dia sangat menganggur, dan pada dasarnya saya membantunya dalam pekerjaannya. Saya menoleh untuk melihatnya, dan dia menatap saya lagi, dan pada saat yang sama menulis kepada saya belum bekerja selama 2 hari. Gaji setengah bulan akan dipotong dari Anda, dan Anda harus pergi bekerja untuk saya. Di saat normal, saya selalu sangat menghormati Zhang Hao, dan saya selalu tunduk. Lagi pula, dia juga pemimpin saya. Tapi hari ini saya memiliki hal-hal penting untuk ditangani, jadi saya tidak repot-repot berbicara dengannya. Dan saya benar-benar memiliki pendapat yang besar tentang dia. Dia mengatakan untuk memotong gaji setengah bulan ketika dia datang, tetapi dia sebenarnya rakus untuk uang saya. Saya membantunya melakukan begitu banyak pekerjaan. Dia tidak berterima kasih dan tidak mengatakan apa-apa, dan masih menindas saya seperti ini. Dia benar-benar menganggap saya sebagai orang cacat. Saya mendorong tangannya yang memegang kertas itu, lalu berjalan langsung ke area kotak di lantai 2, karena kantor Huang San ada di sana. Saat saya sedang berjalan, saya mendengar Zhang Hao memarahi saya di belakang saya. Brengsek, cucu masih marah. Tidakkah kamu ingin melakukannya di sini lagi? Saya mengabaikannya, dan langsung pergi ke lantai 2, tetapi dia tidak mengejar saya. Mungkin mengira saya pergi ke toilet atau melakukan pekerjaan, dan saya mungkin masih memikirkan bagaimana cara menghukum saya nanti. Setelah naik ke lantai 2, saya menemukan bahwa bisnis di bar hari ini sangat bagus. Beberapa kotak penuh, tetapi ketika saya datang ke pintu kantor Huang San, saya menemukan bahwa pintunya terkunci. Saya mencoba mengetuk 2 kali, tetapi tidak ada seorang pun, yang membuat saya tiba-tiba gugup. Mungkinkah Bao Wen mengatur semuanya dengan benar? Huang San sudah terpikat, bukan? Saya memutuskan untuk pergi ke Bibi Sue dan menanyakan nomor telepon Huang San. Tetapi ketika saya akan turun, saya melihat Huang San kembali. Jadi dia secara alami memandang rendah pelayan seperti saya. Mungkin berpikir bahwa saya bekerja dengan baik. Dia mengabaikan saya dan berjalan langsung ke kantor. Saya takut polisi akan segera datang. Jadi saya segera mengikuti Huang San. Setelah membuka pintu kantor, Huang San menoleh ke arah saya dan bertanya apa yang saya lakukan dengannya. Saya memberi isyarat kepadanya bahwa saya tidak dapat mendengar, dan kemudian mengetik untuknya. Huang San jelas tahu bahwa ada pelayan bisu tuli seperti saya di bar, tetapi dia tidak menyangka bahwa emosinya lebih baik dari yang diharapkan, dan dia tidak marah kepada saya. Malah membawa saya ke kantor. Segera saya selesai mengetik, dan saya berkata, "Bos Huang, mari kenali Bao Wen. Dia akan menjebak Anda. Saya punya cukup bukti." Setelah membaca kata-kata saya, Huang San terkejut sesaat, karena saya langsung menyebut Bao Wen. Jadi dia harus mempercayai saya. Dia juga mengeluarkan ponselnya dan meminta saya untuk terus mengetik. Saya tidak ingin membuang waktu, jadi saya langsung menulis. Situasinya mendesak, jadi saya tidak akan membuang waktu. Selama Bos Huang menjanjikan saya 2 syarat, saya akan segera menjelaskannya kepada Anda. Kedua syarat ini adalah, pertama, saya ingin mendapatkan pijakan yang kokoh di bar dan memiliki ruang untuk berkembang. Kedua, setelah berhasil membantu Bos Huang menyelesaikan masalah ini, saya berharap Bos Huang memberi saya hadiah yang sepadan. Huang San mengetik dan berkata, "Anak muda, saya suka orang yang terus terang seperti Anda. Oke, selama kamu benar-benar membantuku, aku akan memenuhi persyaratanmu." Kemudian saya mengatakan bahwa Bao Wen akan menjebaknya dan menyembunyikan narkoba di kantornya, dan akan ada catatan untuk segera diperiksa. Setelah membaca apa yang saya katakan, wajah Huang San tiba-tiba menjadi gelap. Dia jelas juga gugup. Kemudian dia segera menggeledah kamar. Saya sebenarnya sangat gugup saat itu. Jika saya tidak dapat menemukannya, siapa tahu Huang San akan berpikir bahwa saya berbohong kepadanya dan menghukum saya. Untungnya, pada akhirnya Huang San menemukan beberapa tas berisi benda-benda seperti pil di sela-sela laci. Kurasa Bao Wen ingin menyalahkan Huang San. Aku benar-benar tidak tahu siapa yang menyembunyikannya. Saya mengira ada orang dalam di bar, dan ketika saya memikirkan hal ini, saya tiba-tiba merasa takut. Berpikir bahwa jika orang dalam itu tahu bahwa sayalah yang memberitahu Bao Wen, saya akan dihukum mati. Tetapi hal-hal telah sampai pada titik ini. Saya tidak dapat mengontrol terlalu banyak. Mari kita ambil satu langkah pada satu waktu. Pada saat ini, Huang San menepuk pundak saya dengan penuh semangat. Dia mengetik dan berkata bahwa dia tidak akan memperlakukan saya dengan buruk. Dia akan menangani hal-hal ini terlebih dahulu, dan kemudian berbicara dengan saya nanti. Saya pikir Huang San sedikit kotor ketika dia berurusan dengan Bao Wen hari itu, tetapi sekarang dia tampaknya baik-baik saja.
Jadi saya juga turun dengan cepat. Begitu saya datang ke bengkel, ketua tim Zhang Hao berlari ke arah saya. Setelah mendatangi saya, dia menunjuk hidung saya dan berkata dengan marah, "Di mana kamu mati, bajingan? Mengapa kamu tidak melihat kamu bekerja? Saya pikir kamu pergi ke kantor bos. Apakah kamu akan membuat laporan kecil? Bagaimana dengan mengatakan hal-hal buruk tentang Lao Su?" Setelah selesai berbicara, Zhang Hao mengetikkan kata-kata di ponselnya untuk saya baca. Saya mengabaikannya dan bersiap untuk pergi bekerja sendiri. Dia meraih lenganku dan memarahi dengan marah. "Cucu minum obat hari ini. Beraninya kamu mengabaikanku. Kamu benar-benar tidak ingin melakukannya di sini lagi." Aku masih mengabaikannya, tetapi hanya membuang lengannya. Saya benar-benar membuat marah Zhang Hao. Dia menendang betis saya dan memarahi saya. "Kamu cacat. Saya pikir kamu benar-benar tidak ingin tinggal di sini lagi. Keluar dari sini. Kamu di sini. Tanpa saya. Dengan saya tanpa kamu." Aku pura-pura tidak mendengarnya dan menatapnya. Sementara dia dengan marah mulai mengetik untukku. Tetapi pada saat ini, suara Huang San terdengar di belakangnya. "Zhang Hao, Anda benar. Chen Ming benar-benar tidak membutuhkannya menunggu." Saya membeku. Bertanya-tanya apa maksud Huang San. Menyeberangi sungai dan menghancurkan jembatan. Memalingkan muka dan menyangkal orang. Tapi Zhang Hao segera mengubah wajahnya yang sombong. Dan menyanjung Huang San. "Bos Huang, Chen Ming adalah anak yang malas. Terlihat untuk kesempatan malas. Saya memberinya pelajaran. Apakah Anda benar-benar ingin memecatnya?" Saat ini, Huang San telah datang ke pihak kita. Dia mengangkat kakinya dan menendang perut Zhang Hao. Dan berkata, "Keluar. Saya mengatakan bahwa Chen Ming tidak perlu tinggal di tempatnya. Yang berarti dia akan mengambil tempatmu." Zhang Hao memandang Huang San dengan heran. Huang San mengisap rokok. Dan memarahi Zhang Hao. "Kamu benar. Kamu dan Chen Ming hanya bisa tinggal di sini. Kamu dipecat. Keluar." Saya tidak berharap Huang San membela saya begitu banyak. Sepertinya saya memang banyak membantunya. Tapi dia jujur. Zhang Hao jelas tidak berani membantah Huang San. Dia memohon untuk dirinya sendiri. Tetapi Huang San tidak. Jangan beri dia kesempatan. Pada akhirnya dia hanya berkemas dan pergi. Tapi Huang San tahu cara bermain trik. Dia memanfaatkan kesempatan ini dan mengadakan pertemuan singkat. Memberitahu semua orang untuk bekerja keras dan tidak berpisah dan menggertak rekan kerja seperti Zhang Hao pada akhirnya, dia memberi saya semua orang memperkenalkan saya. Mengatakan bahwa saya bekerja dengan rajin dan saya orang yang rendah hati. Jadi saya dipromosikan menjadi pemimpin tim dan meminta semua orang untuk melihat saya sebagai orang normal dan berkomunikasi dengan saya lebih. Sejujurnya, saya sangat tersentuh saat itu. Saya tidak berharap untuk menikah dengan Bao setelah Wen datang ke Nanjing. Orang pertama yang memberi saya kesan yang baik adalah saingan cinta, yang hampir saya bunuh kesalahan belum lama ini. Saya dengan senang hati menerima posisi ini. Meskipun ketua tim sebenarnya adalah pejabat Wijen, gajinya juga naik menjadi 3.000 ini 5, dan saya melihat harapan naik. Saya percaya bahwa selama saya bekerja keras, semuanya akan baik-baik saja. Dan sesaat setelah aku merasa bahagia, aku melihat Bao Wen dan Suruo Shui datang ke bar bersama-sama. Aku memilih tempat duduk di sudut dan duduk. Aku sangat ketakutan sehingga bersembunyi di ruang kerja dan tidak berani keluar. Saya tahu mereka harus datang untuk menonton pertunjukan yang bagus, dan ingin melihat Huang San ditangkap. Benar saja, tidak lama setelah 2 kunjungannya, sekelompok catatan datang dari bar, mengatakan bahwa mereka telah menerima laporan dari massa bahwa ada narkoba yang terlibat di sini, dan mereka ingin datang untuk diperiksa. Mereka dengan cepat pergi ke kantor Huang San untuk mencari, dan saya melihat Bao Wen diam-diam datang ke samping, matanya penuh antisipasi. Dan ketika catatan itu jatuh, ekspresi wajah Bao Wen seolah-olah dia makan kotoran. Itu sangat jelek, dan dia tidak bisa mempercayainya sama sekali. Melihat penampilan Bao Wen yang kempes, semburat kesenangan muncul dari lubuk hatiku. Ini sangat keren, dan saya menemukan bahwa saya sangat menikmati perasaan ini. Saya bersumpah dalam hati bahwa ini baru permulaan. Saya harus diam-diam membuat Bao Wen menderita lagi, dan membuatnya pingsan. Dan saya memiliki rencana balas dendam yang lebih menarik di hati saya, tetapi kondisi sementara tidak cukup. Saya belum bisa menerapkannya. Dan begitu rencana ini berhasil, aku pasti akan membuatnya merasa sengsara dan menyesalinya. Memikirkan hal ini, aku hanya bisa menggerakkan sudut mulutku dan tertawa sambil bersembunyi di kerumunan. Dan pada saat ini, Bao Wen tiba-tiba menoleh dan melirik ke arah kerumunan. Saya segera menundukkan kepala karena ketakutan, tetapi saya merasa dia masih mengunci matanya pada saya, dan saya langsung menjadi gugup. Bab 13. Saya melihat Bao Wen diam-diam dari sudut mata saya, dan menemukan bahwa dia benar-benar menatap saya. Apakah dia menebak bahwa saya mengkhianatinya? Aku sedikit bingung, dan buru-buru menundukkan kepalaku lagi, tidak berani menatapnya. Bao Wen dengan cepat membawa Suruo Shui ke sisiku. Aku merasa akan mati, tetapi dia hanya menatapku dengan dingin dan pergi. Aku menghela nafas lega, berpikir bahwa aku telah berpikir terlalu banyak. Uang kertas ditarik dengan cepat, bar dibuka seperti biasa, dan saya segera dipanggil ke kantor oleh Huang San.
Huang San tampak bersemangat. Dia melemparkan saya sebatang rokok, tersenyum dan menunjukkan kepada saya kata-kata yang diketik. Chen Ming, selamat, mulai hari ini kamu adalah saudaraku Huang San. Saya sedikit tersanjung dan terus mengangguk terima kasih. Segera Huang San mengeluarkan segepok uang dari laci, yaitu sekitar 5.000 dengan perkiraan visual. Dia memberikan uang itu kepada saya, dan pada saat yang sama mengetik dan bertanya bagaimana saya tahu Bao Wen akan menjebaknya. Saya tidak menolak, dan hanya menerima 5.000 yuan. Pada saat yang sama, saya berpikir bahwa 5.000 yuan tidak banyak. Lagi pula, saya menyelamatkan Huang San dan seluruh bar. Dengan cara ini, Bao Wen benar-benar murah hati, dan saya hanya bisa membelanjakan beberapa ribu yuan setiap belokan uang dibagikan, yang membuat saya tiba-tiba penasaran. Bao Wen hanya seorang pramugari, mengapa dia begitu kaya? Untuk memenangkan kepercayaan dan bantuan Huang San, saya memberitahu dia apa yang bisa saya katakan. Saya mengatakan bahwa saya adalah seekor anjing yang dibeli kembali oleh Bao Wen dengan uang, untuk berbohong kepada ibunya dan menyembunyikan pandangannya yang tidak normal tentang cinta. Saya mengatakan bahwa saya sangat menyedihkan dan menderita segala macam penghinaan, jadi saya ingin membalas dendam pada Bao Wen. Saya sering diam-diam melihat ponselnya. Hari ini saya hanya melihat bahwa dia akan menjebak Huang San, jadi saya datang ke sini untuk melaporkan berita sesegera mungkin. Apa yang saya katakan pada dasarnya adalah kebenaran, dan perasaan ada di tempatnya. Huang San secara alami mempercayainya. Dia menepuk pundak saya, mengatakan kepada saya untuk melakukannya dengan baik dengannya, terus menatap Bao Wen. Jika dia memiliki perubahan, terus beritahu dia tidak akan memperlakukan saya dengan buruk. Aku mengangguk, merasa sedikit menyesal di hatiku, karena Huang San sepertinya tidak membalas dendam pada Bao Wen. Mungkin dia akan melakukannya, tetapi dia hanya tidak ingin memberitahuku. Lagi pula, aku adalah suami Bao Wen atas nama, dan dia masih belum sepenuhnya percaya padaku. Lalu saya turun. Sebelum saya turun, saya ingin memberitahu Huang San bahwa mungkin ada orang dalam di bar, tetapi saya menahan diri. Orang tidak boleh terlalu pintar. Jika tidak, Huang San akan curiga terhadap saya, dan saya bisa memikirkannya. Huang San secara alami dapat memikirkannya. Dia pasti akan mengetahui bagaimana racun itu disembunyikan di kantor. Setelah saya turun, sikap semua orang terhadap saya jauh lebih baik dari sebelumnya. Mereka semua tersenyum kepada saya, tetapi senyum mereka palsu. Dan mereka masih berdiskusi secara pribadi karena saya tidak dapat mendengar mereka. Mengatakan bahwa saya yakin itu karena tentang laporan kecil kepada Huang San bahwa dia meremas Zhang Hao. Mengatakan bahwa saya terlihat seperti orang cacat yang jujur dengan hati yang serius, dan saya harus mewaspadai saya di masa depan. Perasaan disalahpahami oleh orang lain ini benar-benar tidak nyaman. Saya ingin membuka mulut untuk menjelaskan kepada mereka, tetapi saya harus menahannya. Saya hanya bisa menghibur diri di dalam hati. Suatu hari nanti, saya akan menjadi orang normal yang bermartabat. Sekarang saya memiliki kemampuan untuk menyingkirkan Bao Wen. Saya akan membuat semua orang yang memandang rendah saya mengerti bahwa saya lebih kuat dari mereka. Malam ini, saya bekerja sangat keras dan sangat serius. Semua orang melihat bahwa saya tidak mempermalukan mereka yang menindas saya setelah saya dipromosikan. Jadi mereka jarang membuat komentar yang tidak bertanggung jawab kepada saya. Setelah pulang kerja, saya segera bergegas pulang. Dan saya sangat ingin tahu bagaimana keadaan Bao Wen sekarang. Tapi sementara saya menunggu taksi, seseorang tiba-tiba menutup kepala saya dengan karung dari belakang, dan memukul serta menendang saya. Saya ingin menolak, tetapi dengan cepat dihentikan oleh beberapa orang, yang memasukkan saya ke dalam mobil. Di dalam mobil, mereka memukul dan menendang saya lagi, tetapi mereka tidak berbicara, dan saya tidak tahu mengapa mereka memukuli saya. Saya ingin bertanya kepada mereka, tetapi saya takut itu adalah orang Bao Wen, jadi saya pasti akan melakukannya. Dihukum, itu bahkan lebih buruk. Begitu saja, mobil terus melaju. Sekitar 10 menit kemudian, saya didorong keluar dari mobil. Mereka menyapa saya lagi setelah keluar dari mobil. Saya merasa beberapa tempat di tubuh saya rusak. Saya harus pergi ke RSUD. Pada saat ini, saya tiba-tiba mendengar seseorang berkata, "Kakak Hao, apa, kamu ingin mematahkan tangannya?" Segera suara Zhang Hao terdengar, cukup untuk memukulnya lagi. Bajingan ini masih bersamaku. Bukan dendam sebesar itu. Hari ini adalah untuk memberinya pelajaran dan membiarkannya keluar. Itu sebenarnya Zhang Hao. Tidak heran dia begitu gila. Dia masih seorang gangster. Saya tidak pernah berpikir dia akan membalas dendam pada saya seperti ini karena dipecat. Saya benar-benar meremehkan masyarakat ini. Orang-orang jahat. Sekali orang menjadi jahat, itu benar-benar jauh melampaui imajinasi. Jadi mereka memukuli saya lagi. Saya tidak berani melawan. Saya terus memegang kepala saya di tangan saya, dan saya dipukul lagi dan lagi. Sakitnya membuat saya hampir pingsan. Dan tepat ketika saya dalam keadaan linglung dan sedikit tidak sadarkan diri, tiba-tiba terdengar suara bang-bang-bang di telinga saya. Sepertinya ada yang berkelahi, tapi bukan aku. Apa yang tidak dapat saya bayangkan adalah segera saya mendengar teriakan hantu Zhang Hao.
Mereka sepertinya dipukuli. Dan Zhang Hao terus berteriak, lari, lari, lari. Saya agak bingung. Apakah saya diselamatkan? Mustahil. Saya hampir tidak punya teman di kota ini. Selain Qiangzi yang memperkenalkan saya pada pernikahan, saya bahkan hampir tidak mengenal siapapun. Saat aku bertanya-tanya, karung itu terlepas, dan aku menjulurkan kepalaku dengan susah payah, tetapi aku tidak melihat siapapun. Saya pikir mereka semua sudah pergi, tetapi tiba-tiba saya melihat seseorang berdiri tidak jauh dari sana. Itu adalah seorang wanita. Dia mengenakan t-shirt putih sederhana, celana jeans biru, dan topi runcing di kepalanya. Dia terlihat sangat sederhana dan bersih, tetapi bahkan dengan melihat punggungnya, saya dapat merasakan temperamen Dewi dan merasa bahwa dia sangat misterius. Mau tak mau aku bertanya padanya, ya, apakah kamu menyelamatkanku? Dia tidak menoleh untuk menatapku, tetapi berkata, bukankah kamu tuli? Bisu. Panik, sudah berakhir. Aku cemas, saya tidak bisa mengendalikan diri. Saya benar-benar berbicara, dan dia jelas mengenal saya, artinya, saya terbuka. Saya ingin lari, tetapi ketika saya menoleh, saya menyadari bahwa ada seseorang yang berdiri tidak jauh di belakang. Ini adalah pria parubaya dengan sosok kekar yang luar biasa. Dilihat dari penampilannya, saya pikir dia adalah pengawal wanita di depan saya. Jadi saya segera menjadi jujur dan bertanya dengan berani. Siapa kamu? Bagaimana kamu tahu tentang saya? Dia berkata kepada saya dengan nada tenang tapi lucu. Saya adalah teman Bao Wen. Sudah berakhir. Sudah berakhir. Dia benar-benar teman Bao Wen. Aku telah jatuh ke dalam jebakan, dan aku mati. Aku sangat takut hingga wajahku menjadi pucat, dan kakiku sedikit lemas, sementara wanita ini menatapku. Dan terkekeh, dia senyumnya tidak menggelitik saya, itu hanya membuat saya sedikit bingung. Saya merasa dia tidak memusuhi saya, tidak mengolok-olok saya. Segera dia berkata kepada saya, jangan menakuti dirimu sendiri. Saya baru saja menyelamatkanmu itu saja. Saya tidak akan tertarik untuk menceritakan kisah Anda, dan dunia kita tidak akan memiliki persimpangan. Saya tidak tahu bagaimana menjawabnya, jadi saya terus mengatakan, terima kasih padanya. Dia menekan tepi topinya dengan ringan, dan berkata kepada saya dengan tenang, hati-hati dirimu. Dengan kemampuanmu saat ini, bahkan 10 dari kalian tidak cukup untuk bermain di dunia ini. Mendengar kata-katanya, saya merasakan semburan kesedihan di hati saya. Sejujurnya, saya sangat sedih, tetapi apa yang dia katakan benar. Zhang Hao kecil hampir melumpuhkan saya, apalagi Bao Wen. Saya masih terlalu egois benar. Saya pikir saya benar-benar bisa mengendalikan semuanya secara diam-diam, tetapi sebenarnya saya adalah orang yang sangat kecil. Alasan mengapa saya memiliki kesempatan untuk membuat masalah secara diam-diam adalah karena saya terlalu kecil. Sangat kecil sehingga saya tidak masuk ke mata Bao Wen, Huang San dan yang lainnya. Dan sekali jika saya ingin memanjat seperti hari ini, saya akan segera menarik perhatian orang lain. Tak lama kemudian, saya mungkin terungkap, dan kemudian saya akan menghadapi penindasan gila. Memikirkan hal ini, saya takut untuk sementara waktu. Sepertinya saya harus lebih berhati-hati, tidak pernah terbawa suasana, dan melakukan semuanya dengan hati-hati. Saya sangat berterima kasih kepada wanita ini, tetapi ketika saya melihat ke atas, saya menemukan bahwa dia perlahan-lahan pergi. Entah kenapa, tiba-tiba aku merasakan perasaan aneh padanya. Cinta pada pandangan pertama bukanlah cinta pada pandangan pertama, karena aku sama sekali tidak berhak menyukainya. Aku hanya ingin tahu siapa dia. Jadi aku dengan berani mengejarnya. Dan bertanya padanya pada saat yang sama, halo, terima kasih telah menyelamatkan saya hari ini. Dan terima kasih telah mengingatkan saya. Bolehkah saya tahu nama Anda? Dia menatapku. Dengan senyum lembut tapi jauh masih di sudut mulutnya. Dia tersenyum dan berkata kepadaku, kita seumuran. Kamu tidak perlu memanggilku, kamu, itu akan membuatmu terlihat rendah hati. Meskipun kamu sebenarnya aku sangat lemah, tetapi kamu tidak perlu meremehkan dirimu sendiri. Adapun siapa aku, kamu tidak perlu tahu sama sekali. Karena tidak akan ada masa depan. Tidak akan ada masa depan. Ya, saya hanya seorang pejalan kaki yang dia selamatkan dengan santai. Dia dan pengawal kekar itu pergi, dan sebuah Porsche Panamera diparkir tidak jauh dari situ. Saya tidak berani mengejarnya lagi. Dia terlalu tinggi untuk saya. Dan sebelum dia masuk ke mobil, dia tiba-tiba menoleh dan berkata kepada saya, jangan tanya kenapa kamu membantu saya. Saya hanya terlalu membosankan. Saya sangat ingin saya tahu apakah Anda akan bertahan. Meskipun Anda tahu kesabaran dengan sangat baik, saya masih merasa sulit. Jadi saya memutuskan untuk membantu Anda lagi. Suruh Shui dan Lin Qiang, ada baiknya Anda memenangkan ini dua orang bersama-sama. Setelah selesai berbicara, wanita bertopi saya masuk ke Panamera itu dan pergi, mencoba mengingat plat nomornya, tetapi sudah terlambat. Aku berdiri di sana dengan bodohnya, mencium aroma samar yang dia tinggalkan di udara, dan aku masih sedikit linglung. Embusan angin malam bertiup dan menerpa wajahku, yang membuatku sangat sadar.
Dia bilang dia baru saja menyelamatkanku dengan santai. Tapi tiba-tiba aku merasa ada yang salah. Apakah sesederhana itu? Bab 14. Hadiah Huang San. Saya merasa bahwa wanita bertopi memuncak tidak hanya menyelamatkan saya, tetapi saya ingin menghancurkan kepala saya. Tetapi saya tidak tahu apa tujuannya dia punya untuk saya untuk orang kecil seperti saya. Pada akhirnya, saya memberi diri saya alasan. Saya bertanya-tanya apakah itu ada hubungannya dengan Bao Wen. Mungkin wanita ini ada hubungannya dengan Bao Wen. Jadi saya ingin melihat apakah saya bisa menyakiti Bao Wen. Sebenarnya penjelasan ini masih kurang bisa dipercaya, tapi setidaknya masuk akal. Jadi saya tidak memikirkannya lagi. Tapi saya selalu bertanya-tanya apa yang dia maksud dengan kalimat terakhir yang dia katakan kepada saya. Dia berkata bahwa itu akan membantu saya memenangkan hati Suruo Shui dan Lin Qiang. Suruo Shui pasti salah satu dari Bao Wen. Bagaimana aku bisa memenangkan hatinya? Adapun Lin Qiang ini, siapa itu? Merasa sedikit tidak bisa dijelaskan. Saya tidak memikirkannya, dan segera saya naik taksi dan pulang. Ketika saya sampai di rumah, saya menemukan Bao Wen dan Suruo Shui di kamar. Jadi saya pergi untuk mendengarkan dengan tenang. Mereka membicarakan tentang malam ini. Suruo Shui berkata, "Wen, mengapa Anda melewatkannya? Apakah orang yang Anda atur tidak memasukkan racun? Atau apakah Huang San mengetahuinya dan memindahkannya?" Saya menajamkan telinga, ingin mendengar Bao Wen terungkap siapa orang dalam itu. Tetapi Bao Wen berkata, "Itu pasti ditemukan oleh Huang San. Rubah tua ini lebih licik dari yang dibayangkan." Xiao Sui, menyalahkan seperti ini cukup tidak tahu malu di dalam tahu. Saya khawatir Huang San akan terlibat dalam masalah ini. Untuk membuat keributan, saya harus tetap rendah hati untuk saat ini. Dan saya tidak dapat sepenuhnya memisahkan diri dari Huang San. Saya mungkin harus berbuat salah kepada Anda. Suruo Shui cukup pengertian. Katanya, "Tidak apa-apa. Saya akan tinggal di bar lebih lama ya. Saya akan memperhatikannya sendiri." Bao Wen mendengus dingin, dan berkata, "Ya, meskipun aku tidak akan menghukumnya untuk saat ini. Maafkan dia, Huang San, dan dia tidak akan berani melakukan apapun padamu lagi." Ini harus menjadi masa tenang. Setelah selesai berbicara, mereka berdua pergi istirahat, dan aku juga menghela nafas lega. Itu sepertinya Bao Wen tidak mencurigaiku. Jadi saya juga turun untuk tidur di lantai. Saya bola-balik dan tidak bisa tidur malam itu, tapi itu bukan karena saya sangat takut dan kesepian seperti sebelumnya. Wajah wanita dengan topi runcing itu selalu bergema di pikiranku. Saya tahu bahwa dia dan saya adalah orang-orang di dua dunia. Mungkin saya telah mendaki dan berjuang sepanjang hidup saya, dan saya tidak bisa datang dari dunia saya ke dunianya, tetapi saya tetap merindukannya. Selama beberapa hari berikutnya, semuanya normal. Bao Wen naik pesawat dan tidak mengganggu saya lagi, dan pekerjaan di bar berjalan lancar. Saya juga menemukan bahwa pria bernama Lin Qiang. Dia adalah staf di bar. Dia adalah seorang penjaga keamanan, berusia 30-an. Dia terlihat sangat maskulin. Dia sedikit penyendiri. Saya telah bertemu dengannya secara kebetulan, dan kami memiliki telah dipisahkan Yan, tetapi hanya kenalan biasa. Saya tidak berani terlalu dekat dengannya, karena takut menimbulkan kecurigaannya. Saya berencana untuk berteman dengannya secara perlahan. Suruo Shui juga sangat penting baru di bar untuk dinyanyikan, dan akhirnya saya mengerti mengapa Huang San menolak untuk melepaskannya. Karena Suruo Shui benar-benar sapi perah, dan di sana banyak orang setiap hari banyak pria membayar harga tinggi untuk mendukungnya. Kadang-kadang dia mengenakan seragam sekolah murni dan menyanyikan lagu-lagu kampus yang muda, seolah membawa orang kembali ke usia muda itu. Kadang-kadang dia mengenakan seragam perawat dan menyanyikan lagu-lagu Jepang, seolah-olah dia datang ke dunia dimensi kedua. Dia juga akan mengenakan pakaian kerja dan memegang cambuk di tangannya, seperti seorang ratu. Saya harus mengatakan bahwa Suruo Shui benar-benar ratu dari hal-hal yang selalu berubah. Tak heran jika perusahaan pialang akan menyukainya. Selama dia dikemas dengan baik, dia benar-benar bisa menjadi bintang. Setiap kali saya menonton pertunjukan Suruo Shui, saya selalu bertanya-tanya, jika pria ini tahu bahwa wanita ini tidak menyukai pria, apakah mereka akan menjadi gila? Mungkin mereka akan menganggapnya lebih menarik. Dan tak lama kemudian bom waktu menghampiri saya. Zhang Hao kembali bekerja di bar, tetapi dia bukan lagi seorang pelayan, melainkan seorang satpam. Meskipun di permukaan dia meminta saya untuk berjabat tangan dan berdamai, saya dapat melihat bahwa dia masih memiliki masalah dengan saya, dan jika suatu hari saya berani mengacau dengannya, dia akan memukul saya. Saya selalu waspada terhadap Zhang Hao, dan saya berhati-hati dalam melakukan sesuatu di bar. Tetapi malam itu Huang San tiba-tiba datang mencari saya. Saya datang ke kantor Huang San dan mengetik untuk menanyakan apa yang dia inginkan dari saya. Huang San mengetik dan berkata, "Chen Ming, saya telah mengamati Anda selama beberapa hari terakhir. Saya menemukan bahwa meskipun Anda tuli dan bisu, Anda sangat membumi dan cerdas. Saya berencana untuk benar-benar menerima Anda sebagai milik saya bawahan untuk berbagi suka dan duka." Saya tersanjung dan berkata bahwa saya pasti akan mengikutinya dan melakukan pekerjaan dengan baik, dan menyuruhnya memesan apa saja.
Huang San mengeluarkan kartu kamar dari laci, mengetik dan berkata, seorang wanita telah diatur untukmu. Aku yakin kamu sangat membencinya. Dia adalah wanita yang diinginkan banyak pria. Aku akan meninggalkannya untukmu. Kamu harus menghargai. Saya merasa Huang San tidak akan memberi saya hal yang begitu baik. Pasti ada tujuan lain. Benar saja. Segera dia melanjutkan, pergilah. Ingatlah untuk merekam seluruh proses untuk saya. Ini adalah kesempatan saya untuk Anda. Jangan mengecewakan saya. Huang San memberi tanda kutip pada kata, kecewakan saya. Jika saya katakan itu keluar dari mulutnya, itu berarti mengancam saya. Jika saya tidak melakukan apa yang dia inginkan, apalagi menjadi adik laki-lakinya, dia akan memalingkan wajahnya dan menyangkal siapapun yang mempermainkan saya. Saya harus meninggalkan bar dengan kartu kamar saya. Nomor kamarnya adalah hotel lokal yang layak. Dalam perjalanan, saya terus menebak-nebak wanita seperti apa yang diatur Huang San untuk saya. Sebenarnya, saya sudah menebak-nebak, tapi saya tidak pernah berani mengkonfirmasi. Ketika saya membuka pintu, saya mencium bau alkohol dan wewangian wanita yang baik. Segera saya melihat seorang wanita berbaring di tempat tidur. Dia mengenakan pakaian sepatu hak tinggi merah, tubuh bagian atas mengenakan kemeja putih. Ini Su Ruoshui. Sebenarnya, saya menduga itu dia sebelumnya, tetapi setelah melihatnya dengan mata kepala sendiri, saya masih sedikit bingung. Ini adalah sapi perah Huang San. Berapa banyak tiran lokal yang menghabiskan ratusan ribu untuk ingin jatuh cinta padanya? Bagaimana mungkin Huang San meninggalkan kesempatan yang begitu bagus untukku? Saya tidak bodoh. Jadi saya secara alami mengerti apa yang terjadi. Su Ruoshui adalah wanita Bao Wen, dan Huang San tidak berani menyentuhnya di depan umum. Dan dia memilih saya karena saya adalah suami Bao Wen. Artinya, Su Ruoshui dan saya memiliki keluhan langsung. Dan saya memiliki keluhan yang sangat besar. Hubungan motif untuk menggertak Su Ruoshui. Setelah masalah ini terungkap, Huang San pasti sudah menyiapkan segalanya untuk menyalahkan saya. Bahkan jika Bao Wen mengetahuinya saat itu, dia mungkin tidak berani membuat keributan besar. Lagi pula, aku adalah suaminya. Jika menjadi besar, semua orang akan tahu tentang dia dan Su Ruoshui. Dan selama saya menyentuh Su Ruoshui dan merekam videonya, dalam arti tertentu, Huang San telah menangkap kami, dan kami harus mematuhinya dengan jujur. Saya yakin ini baru permulaan. Nanti, Huang San pasti akan mengatur lebih banyak orang untuk Su Ruoshui. Dan dia pasti akan membiarkan Su Ruoshui membantunya mendapatkan uang paling banyak sebelum kontrak berakhir. Apa yang dikatakan Bao Wen benar, Huang San ini benar-benar rubah yang licik. Sejujurnya, saya tidak membenci Su Ruoshui. Awalnya, saya ingin membalas dendam padanya. Lagi pula, dia sering bersama istri saya. Tetapi setelah begitu banyak konflik dengan Bao Wen, saya tahu bahwa saya tidak dapat lagi memperlakukan Bao Wen sebagai istri saya, jadi saya tidak lagi membenci Su Ruoshui. Selain itu, Su Ruoshui masih di depan Bao Wen sebelumnya, dan dia berbicara untuk saya dan menyuruh Bao Wen untuk tidak memukul saya. Saya tidak berpikir hatinya buruk. Tentu saja, setelah melihat begitu banyak penampilannya belakangan ini, saya juga harus mengakui bahwa terlepas dari perseteruan kami, wanita ini sangat menarik. Tapi biarkan aku melakukan itu Su Ruoshui. Aku benar-benar tidak bisa melakukannya. Bukan karena aku sangat jujur, dan bukan karena aku tidak berani sama sekali, tapi aku selalu ingat kata-kata wanita bertopi memuncak. Untuk wanita itu, saya penuh dengan insting rasa percaya. Dia memintaku untuk memenangkan Su Ruoshui. Jadi dia pasti punya alasan. Mungkin Su Ruoshui benar-benar bisa membantuku. Dan situasi di depan saya tampaknya telah menciptakan peluang bagi saya untuk memenangkan hatinya. Tapi begitu aku tidak memindahkan Su Ruoshui dan membiarkannya pergi, aku tidak akan bisa menjelaskan kepada Huang San. Dia pasti akan memunggungi dia dan membunuhku. Segala sesuatu yang aku kerjakan dengan keras sebelumnya akan runtuh dalam sekejap. Saya harus mengatakan, saya dihadapkan pada pilihan yang sulit. Haruskah dia menyelamatkan Su Ruoshui, atau menyinggung perasaan Huang San? Hanya memikirkannya, Su Ruoshui tiba-tiba berbalik. Saya terkejut, tetapi dia tiba-tiba membuka matanya. Dia melihat saya, dia meringkuk ketakutan, dan berkata dengan gugup, Chen Ming, ada apa? Apa yang ingin kamu lakukan kepada saya? Apa yang ingin Anda lakukan kepada saya? Bab 15. Bertanya mengapa saya begitu pengecut. Hati saya tidak marah. Saya sudah terbiasa, dan nadanya jelas tidak seperti itu. Menghina seperti Bao Wen, dia saya baru tahu nama yang diberikan Bao Wen kepada saya. Pikiran saya berputar cepat, mencoba memikirkan cara untuk mendapatkan yang terbaik dari kedua dunia, tetapi tidak ada yang bisa saya lakukan. Saya benar-benar ingin memberitahu Su Ruoshui. Katakan padanya untuk jujur. Jangan menolak. Saya tidak akan menyentuhnya. Mari kita cari cara untuk pergi bersama. Tapi saya segera menolak ide ini, karena saya menduga pasti ada kamera di ruangan itu. Huang San tidak bisa membiarkan saya datang. Dia pasti mengawasi saya. Memikirkan hal ini, saya keluar semua. Tepat pada saat ini Su Ruoshui juga berjuang untuk duduk. Dia membuka mulutnya, seolah ingin meminta bantuan.
Aku menurunkannya, menjepit lehernya dengan tanganku, dan pada saat yang sama memberi isyarat padanya dengan mataku. Jika aku berani bergerak, aku akan membunuhnya. Suruo Shui tidak sekuat Bao Wen. Dia langsung panik. Dia buru-buru menggelengkan kepalanya ke arahku, memberi isyarat kepadaku bahwa dia akan jujur. Aku menekannya dan menggigit lidahku untuk menenangkan diri. Kemudian saya memeluk Suruo Shui dengan kasar dan memeluknya. Dia mengira aku akan memakannya, dan mulai meronta lagi. Dan aku berpura-pura berkelahi dengannya, dan Suruo Shui dengan cepat diseret ke kamar mandi olehku. Saya sengaja melakukan ini karena menurut saya kamar mandi harus aman dari pengawasan. Setelah memasuki kamar mandi, tiba-tiba aku menangkapnya. Aku menutup mulutnya erat-erat dengan tanganku, lalu meletakkan jariku di mulutku, dan membuat gerakan diam ke arahnya. Suruo Shui adalah wanita yang cerdas. Dia melihat bahwa saya memiliki sesuatu untuk dikatakan, dan dia juga sedikit takut, jadi dia tidak melawan lagi. Sebaliknya, dia mengedipkan mata besarnya yang berair dan memberi isyarat agar saya berbicara dengan cepat. Jadi saya mengetiknya untuknya, dan saya berkata, saya tidak tertarik dengan Anda. Lakukan, dan dia akan membunuh saya. Pasti ada pengawasan di kamar, jadi aku menyeretmu ke kamar mandi dan menjelaskannya padamu. Suruo Shui menatap saya dengan curiga, setengah percaya, dan saya terus mengetik, apakah saya harus berbohong kepada Anda? Jika saya benar-benar memikirkannya, seperti Anda barusan, saya tidak akan memegang tangan saya. Dia tersipu, dan aku tidak bisa menahan diri untuk tidak menjilati bibirku yang pecah-pecah. Segera dia mengetik dan bertanya kepada saya, jadi apa yang harus kita lakukan? Haruskah saya menelepon polisi? Saya mengetik dan berkata, Anda ingin membunuh saya. Sekarang pasti ada Huang San di luar. Menjaga, kami hanya bisa berpura-pura, merekam video, menyingkir dulu, dan menyelamatkan Anda. Suruo Shui dengan cepat menutupi dadanya dengan tangannya, lalu menatap saya dengan ketakutan, dan bertanya kepada saya, Anda ingin saya benar-benar berbicara dengan Anda? Saya tidak akan mengatakan ya. Penampilan Suruo Shui benar-benar menarik. Saya buru-buru mengalihkan pandangan, terus mengetik dan berkata, tidak, kami hanya berpura-pura menjadi nyata, membuat video palsu, dan lolos begitu saja. Dia langsung mengerti, tapi masih sedikit ragu. Aku memelototinya dan menunjuk keluar, yang berarti jika dia tidak setuju, kita semua akan mati. Dia akhirnya mengatakan ya, jadi kami mendorong untuk sementara waktu, dan akhirnya saya menjambak rambutnya, mengeluarkan ponsel saya dan mulai merekam. Keterampilan akting Suruo Shui sangat tinggi. Dia mulai berteriak dan memohon belas kasihan, tetapi saya secara alami berpura-pura tidak mendengar. Dan saya membidiknya dari sudut yang sangat bagus sehingga terlihat seperti kami benar-benar ada di sana, tetapi itu hanyalah pertunjukan. Kami telah berakting selama hampir setengah jam, dan akhirnya Suruo Shui pingsan di toilet. Saya harus mengatakan bahwa dia bertindak sangat realistis sehingga dia gemetar beberapa kali di toilet, yang membuat saya hampir kehilangan kendali atas diri saya sendiri. Setelah kami selesai, kami mengatur pakaian kami sebentar, dan saya menyeretnya keluar dari kamar mandi. Suruo Shui terus terisak dengan suara rendah, tidak tahu apakah dia benar-benar dianiaya atau hanya berakting. Tapi melihat penampilannya, betapapun kejamnya seorang pria, hatinya akan terluka. Aku membantunya berdiri, dan kami berjalan keluar pintu bersama. Saat dia hendak pergi, tiba-tiba seseorang datang dari sisi koridor. Sebenarnya itu adalah Zhang Hao. Saya tahu bahwa Huang San pasti mengirimnya untuk memantau. Seperti yang saya duga, dia tidak akan melepaskan kita dengan mudah, dan hasil pertempuran perlu diperiksa. Dan fakta bahwa dia mengirim Zhang Hao juga menunjukkan bahwa Huang San benar-benar licik. Karena sejak dia menyerahkan masalah ini kepada Zhang Hao, itu menunjukkan bahwa dia cukup mempercayai Zhang Hao. Dia mungkin telah memecat Zhang Hao hanya untuk pertunjukan. Tidak heran Zhang Hao kembali bekerja begitu cepat. Zhang Hao mendatangi kami langsung, dan dia menunjukkan kepada saya kata-kata yang telah dia ketikkan sejak lama. Baiklah, di mana rekaman videonya? Jadi saya menunjukkan kepadanya video yang baru saja saya rekam, dan dia tertawa saat menontonnya, seperti menonton film kecil. Saya mengambil kembali ponsel saya dan memberi isyarat kepadanya bahwa saya akan pergi. Dia melambaikan tangannya dan melepaskanku, jadi aku mendukung Suruo Shui dan bersiap untuk terus berjalan. Saya tidak pernah mengira Zhang Hao akan menamparkan saya dengan keras di belakang kepala ketika dia muncul, dan berkata sambil menamparkan mulutnya, dasar bajingan, saya ingin mengambilnya setelah saya selesai bersenang-senang. Itu adalah ide bagus, saya belum bersenang-senang. Setelah selesai berbicara, dia meraih Suruo Shui dan mendorong Suruo Shui kembali ke kamar. Suara Suruo Shui agak serak, dan dia mendorong Zhang Hao, sambil berteriak, lepaskan aku, lepaskan tangan kotormu, jangan sentuh aku. Zhang Hao Yin tertawa, dan berkata, mengapa kamu berpura-pura murni untukku? Baru saja selesai dan sekarang memberontak. Orang cacat bisa, tapi saya tidak bisa. Apa? Yang dikatakan Zhang Hao benar-benar kotor. Suruo Shui sangat marah sehingga dia ingin menggigitnya dengan putus asa.
Melihat Zhang Hao telah mengulurkan tangannya, pada akhirnya aku keras hati dan menyerah. Aku memutuskan untuk menyelamatkannya, ini bahkan bukan tentang merayu. Saya sangat ingin melihat, tapi dulu, seorang wanita diintimidasi seperti ini ada hidran di sebelahnya, dan ada kaleng pemadam api. Jadi saya mengambil pemadam api dan bergegas ke kamar. Saat itu, saya benar-benar marah, memikirkan Zhang Hao memukul saya sebelumnya. Saya membanting alat pemadam api ke kepala Zhang Hao. Dengan keras, kepala Zhang Hao pecah keluar darah dalam sekejap, dan darah menyembur keluar. Zhang Hao menoleh dan menatapku dengan ekspresi tidak percaya. Dia membuka mulutnya untuk memarahiku, tetapi sebelum dia bisa mengucapkan sepatah kata pun, dia pingsan. Aku ketakutan. Otakku menjadi kosong. Aku merasa bahwa kali ini lebih kejam daripada terakhir kali saya memukul Huang San. Dan itu mungkin benar-benar membunuh seseorang, ya. Saya berdiri di sana dengan linglung. Mata saya berkaca-kaca. Sementara Suruo Shui dengan cepat bangkit dari tempat tidur. Dia meraih pergelangan tangan saya, menarik saya dan berlari keluar. Baru kemudian saya sadar kembali dan mengikutinya lari. Segera kami berlari ke jalan. Suruo Shui menghentikan mobil. Setelah masuk ke dalam mobil, dia melaporkan alamatnya, dan kami pergi dari sana. Saya duduk di dalam mobil, dan saya tidak bisa tenang. Saya takut dan cemas. Dan Suruo Shui lebih cepat tenang dari saya. Dia segera menelepon 120, dan saya terus berdoa dalam hati, berharap tidak ada yang terbunuh. Segera saya tiba di alamat yang dikatakan Suruo Shui. Ini adalah apartemen tunggal, yang merupakan kediaman Suruo Shui. Saya sudah sedikit tenang, dan mengirimnya ke rumahnya dengan linglung. Mungkin karena aku telah menyelamatkannya, dia tinggal di rumahnya untuk sementara waktu, dan menuangkan segelas air untukku. Saya masih sedikit bingung, dan duduk dengan hampa di sofa di rumahnya. Saya menyesap air, dan Suruo Shui menunjukkan telepon kepada saya, dan dia berkata, saya selalu mengira Anda pengecut, tetapi saya tidak berharap Anda menjadi pria yang baik. Aku masih belum pulih sepenuhnya, dan tangan yang memegang gelas air itu bergetar.